Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan, pemimpin suku Ge ragu-ragu, dia bukan pengecut yang takut mati, karena pada usia ini, kultivasinya stagnan dan dia sudah berhenti peduli dengan hidup dan mati. Keraguannya adalah, apakah akan menggunakan metode ini atau tidak. Era suku Ge telah berakhir, tetapi itu tidak berarti itu hancur sepenuhnya. Jika manusia mati, mereka bisa diisi kembali melalui penjambretan. Di mata Gu Master, manusia hanyalah angka. Selama Master Gu utuh, dan para tetua utuh, struktur suku akan tetap ada. Jika mereka mundur sekarang, dan menyerah pada sisanya, hanya petinggi suku Ge yang tersisa, mereka harus mencari perlindungan dengan suku Men. Tapi suku Men memiliki niat untuk melahap suku Ge. Serangan kelompok serigala malam ini kemungkinan besar adalah bagian dari skema mereka. Tetapi jika mereka menggunakan metode Fang Yuan, risikonya terlalu besar. Jika mereka gagal, petinggi suku Ge sudah selesai, dan manusia hanya akan menjadi domba yang menunggu untuk dimakan. Ayah, dan semua paman di sini, saya pikir Paman Chang benar, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan suku. Ge Guang berbicara, melihat kelompok yang ragu-ragu, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia masih muda, dia berdarah panas. Pada saat krusial, dia melihat warna asli semua orang, dia belum pernah melihat sisi rapuh dari suku Ge ini. Fang Yuan mencibir di dalam hatinya. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa serigala sedang menyerang, dia terkejut, tetapi segera dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Jika dia mampu menaklukkan Raja Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya di sini, maka kekuatannya akan meningkat sekali lagi, itu berpotensi berlipat ganda. Ini adalah kesempatan satu kali, dia ingin meraihnya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, untuk memperbudak Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, dia akan membutuhkan bantuan suku Ge. Ada bahaya dalam menyerang di garis depan, tetapi bagi Fang Yuan, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dia adalah Gu Master peringkat 4 dengan sayap elang peringkat 3 Gu, jika situasinya berbalik ke selatan, dia bisa terbang untuk melarikan diri dengan mudah. Terlalu disayangkan untuk membiarkan suku Ge menurun seperti ini, karena dia ingin memanfaatkannya, dia harus memaksimalkan nilainya. Semua orang, Fang Yuan berteriak, menarik perhatian semua orang. Kata-katanya bergema seperti guntur, saat dia berteriak, tunggu apa lagi? Mengapa Anda ragu-ragu? Apakah semua anggota suku Ge pengecut dan takut mati? Dengar, itu adalah teriakan anggota suku Ge kita, serigala malam yang keji ini membantai orang tua kita, teman-teman kita, istri dan anak-anak kita. Jika suku Ge musnah malam ini, kalian semua akan menjadi tunawisma. Bisakah Anda melihat keluarga kami mati tepat di bawah mata kami? Saya tidak bisa, meskipun saya, Chang Sanyin, hanya orang luar, selama hari-hari tinggal di sini, saya merasakan kehangatan, saya merasakan cinta yang kuat yang dimiliki anggota suku Ge satu sama lain. Untuk teman-temanmu, untuk keadilan dunia ini, aku akan menyerang ke depan, dan berjuang untuk kesempatan bertahan hidup bagi semua orang. Laki-laki dari suku Ge, apakah pedangmu masih ada? Nenek moyang Anda mengawasi Anda. Apakah pengecut dan kelemahan mengalir dalam darahmu? Fang Yuan berteriak dengan nada benar, auranya luar biasa. Suaranya sangat panjang, bahkan Master Gu di luar tenda raja tertarik. Para tetua suku menatapnya dalam-dalam dengan tatapan terkejut. Apa itu pahlawan? Kemampuan untuk membalikkan keadaan dan mengatasi kesulitan, itu hanya kekuatan sang pahlawan. Tetapi pada saat krusial, pada saat kematian, dia akan melangkah maju dan menghadapi kesulitan secara langsung, dia membawa kepercayaan diri dan keberanian kepada orang lain. Itu adalah sikap sejati seorang pahlawan. Ge Guang mendengar kata-kata Fang Yuan dan tubuhnya gemetar. Pada saat ini, citra Fang Yuan begitu megah, terukir dalam di hatinya. Matanya bersinar, pupil matanya memerah, jantungnya berdebar kencang, dia merasakan perasaan hangat melonjak di dalam dirinya. Swoosh, Ge Guang mengaktifkan pedang Gu, memegangnya di tangan kanannya saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Selanjutnya, pemimpin suku Ge muda ini berteriak, tidak. Para prajurit suku Ge masih ada. Pedang suku Ge masih ada.
Nenek moyang kita semua mengawasi kita keturunan. Oh Raja Serigala, orang lain mungkin takut mati, tapi aku, Ge Guang, bersedia mengikutimu ke kedalaman neraka. Mengatakan demikian, beberapa tetua pemarah sangat terpicu sehingga mereka berteriak malu. Jadi apa, hasil terburuk adalah kematian, tidak ada yang perlu ditakuti. Serigala malam itu, aku akan membunuh kalian semua. Raja Serigala, pemimpin suku muda, anggap aku, Gede, anggota pasukan pelopor. Orang-orang ini tidak hanya menanggapi, mereka bahkan memberikan tatapan menghina dan mencemooh ke lingkungan mereka. Bahkan lebih banyak orang yang dipicu oleh ini, lagi pula, orang dataran utara biasanya sangat berani. Bunuh, gunakan darah kami untuk membuktikan keberanian kami anggota suku G. Bertempur sampai mati, bertempur sampai mati. Hitung aku akan bertarung juga. Suasana luar biasa meledak di tenda. Bahkan para tetua yang tidak ingin bergabung dalam pertarungan ini meneriakkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Mereka tidak ingin disebut pengecut seumur hidup. Di dataran utara, selama seseorang mendapatkan reputasi buruk seperti itu, mereka akan dibenci oleh semua orang. Perkembangan situasi ini jauh di luar kendali pemimpin suku G yang ragu-ragu. Dia sudah tua, dia tidak ingin mengambil risiko. Dia sudah memiliki niat untuk mundur sejak lama, selama Gu Master yang lebih tinggi ada, suku G memiliki fondasi mereka dan bisa memulai dari awal lagi. Jika mereka menyerang ke depan, risikonya terlalu besar, ada jumlah serigala malam yang tidak diketahui dalam kegelapan malam, selain itu, suku Men bahkan mungkin merencanakan sesuatu, dan Chang Sanyin mungkin tidak berhasil menaklukkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika semua orang menyerang, jika segudang Raja Serigala menolak untuk melawan mereka secara langsung dan memilih untuk melarikan diri, lalu bagaimana? Rencana Fang Yuan memiliki terlalu banyak kekurangan, itu tidak dapat diandalkan. Oh tidak, pemimpin suku Ge tua melihat mata merah para tetua di sekitarnya dan menyadari bahwa keraguannya sudah tidak berguna, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Bertempur sampai mati, bertarung sampai mati. Untuk suku G, untuk besok. Pertempuran hidup dan mati, ini akan menunjukkan keberanian dan keberanian kita yang luar biasa. Di luar tenda utama, sorak-sorai dan slogan bergema saat moral pasukan melonjak, mereka bersatu sekarang. Kata-kata Fang Yuan dengan mudah mengubah situasi ke arah yang dimaksudkan. Hati semua orang bersatu, pemimpin suku G tua tidak ada pilihan selain mengikuti mereka. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan, Raja Serigala, kamu adalah pahlawan sejati. Masa depan suku G ada di tangan Anda, kami akan menemani kelompok serigala Anda dalam menyerang ke depan dan mengalahkan segudang Raja Serigala. Semua orang menerima perintah itu. Tatapan Fang Yuan bersinar, niat pemimpin suku G adalah untuk mengorbankan kelompok serigala untuk melindungi Gu Master suku G. Tapi, sedikit pengorbanan bukanlah masalah besar. Selama dia mendapatkan Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Semuanya, serang denganku. Fang Yuan berteriak, membawa semua Master Gu dan meninggalkan tenda utama. Beberapa ratus Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala juga berkumpul. Saudara Chang, mengapa hanya ada serigala ini? Di mana Raja Serigala Anda yang lain? Di mana pasukan serigala Anda? Pemimpin suku Ge tua bertanya, hatinya tenggelam. Fang Yuan mendengus dalam hatinya, mengapa dia harus mengorbankan Raja Serigalanya untuk melindungi angta suku G ini? Semua makhluk hidup di dunia ini sama, tidak ada yang lebih berharga atau bangsawan dari yang lain. Serigala dan manusia sama-sama makhluk hidup, mengabaikan sudut pandang mereka, mereka adalah bentuk kehidupan yang setara. Mengapa serigala harus mengorbankan nyawa mereka untuk manusia? Apakah manusia lebih mulia daripada serigala? Tidak. Apakah seseorang mulia atau rendah, itu hanya sistem kelas. Dan sistem itu didasarkan pada kekuatan. Baik itu bumi atau dunia ini, hukum terbesar adalah penghapusan yang lemah, ikan besar memakan ikan kecil memakan udang. Apa yang disebut bangsawan dibangun di atas fondasi kekuatan yang lebih besar. Tanpa ini, bahkan wanita paling murni dan paling elegan pun tidak lebih dari pelacur bebas. Fang Yuan membutuhkan pendamping suku Ge lebih awal karena dia memiliki sedikit serigala, berbahaya baginya untuk bepergian sendirian, dan ada kesulitan yang lebih besar dalam melakukannya.
Tapi sekarang, dia memiliki segudang kelompok serigala, nilai suku G sangat berkurang. Serigala mematuhinya, dia bisa mengendalikan hidup dan mati mereka sesuka hati. Tapi bisakah anggota suku G mengizinkan ini? Untuk orang luar, Anda ingin saya mengorbankan subjek terdekat dan paling setia saya. Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh seperti semua anggota sukumu yang berdarah panas? Meskipun Fang Yuan merasakan penghinaan yang besar di dalam hatinya, dia menunjukkan senyum percaya diri dan hangat, berkata kepada pemimpin suku G tua, "Jangan khawatir saudara G, situasinya kacau sekarang, peternakan hancur dan serigala tersebar. Saya telah memerintahkan Raja Serigala untuk berkumpul, segera, kita akan memiliki pasukan serigala bala bantuan yang datang." Pemimpin suku G tua memandang Fang Yuan dalam-dalam, dan hendak berbicara. Tapi Fang Yuan tidak memberinya kesempatan, dia berteriak, "Semuanya, kelangsungan hidup suku G tergantung pada saat ini, serang denganku." Mengatakan itu, dia meremas dengan kakinya dan memerintahkan serigala punuk di bawahnya untuk menyerang ke depan. Membunuh, bunuh serigala sialan ini, untuk suku G, untuk besok. Semua orang berteriak dengan hiruk-pikuk, saat pemimpin suku G muda mengikuti di belakang Fang Yuan dari dekat. Pemimpin suku G tua sangat marah sehingga dia menarik putranya kembali, berteriak di telinganya, "Ingat, kamu adalah pemimpin suku muda dari suku G." Setelah itu, ayah dan anak mulai menyerang serigala malam sambil terlindungi jauh di dalam formasi. 2 peringkat 4, 17 peringkat 3, dan sejumlah besar elit peringkat 2, itu adalah kekuatan yang besar, seperti pedang yang menusuk ke medan perang. Mereka memiliki aura yang luar biasa, tidak ada serigala yang bisa menghentikan mereka. Segera, mereka menyerbu keluar dari kamp dan langsung menuju Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Begitu keluar dari kamp, tekanan semua orang meningkat. Terutama Master Gu di tepi luar, yang bisa mereka lihat hanyalah serigala malam. Bila angin, naga air, tinju batu, kerucut emas, segala macam serangan dilepaskan seperti kembang api murahan. Serigala dipukul tanpa penjagaan, dan banyak yang mati dalam prosesnya. Semua orang bertarung dan membunuh, menciptakan jalan untuk diri mereka sendiri. Melolong, segudang Raja Serigala melolong, dan 12.000 Raja Serigala dan puluhan ratus Raja Serigala berkumpul, menyerang Fang Yuan dan geng dari segala arah. Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya memahami niat Fang Yuan, untuk bersaing melawannya, ia mengirim elit untuk melawan para elit. Fang Yuan diam-diam pergi ke lingkaran paling dalam kelompok, dia berteriak dengan hiruk-pikuk, "Caas! Lebih cepat, jika Anda tidak mengisi daya lebih cepat, kita semua adalah daging mati. Jika kita memperbudak Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya, kita akan membalikkan situasi." Dalam sekejap, 100 Raja Serigala dan 1000 Raja Serigala memasuki pertempuran. Kemajuan pasukan menjadi lebih lambat, karena banyak elit peringkat 2 dikorbankan. "Oh tidak, esensi purba saya hampir habis, saya hanya bisa mengaktifkan Gu yang meledak sendiri, untuk suku." Seorang tetua suku berteriak keras, keluar dari formasi dan menyerang serigala. Raja Serigala membuka mulutnya saat menggigitnya. Tetua suku ini mencibir saat dia meledak, membunuh 1000 Raja Serigala ini di tempat. Ini adalah tetua suku pertama yang tewas dalam pertempuran ini. Pemimpin suku tua melihat ini dan dia merasakan jantungnya berdarah. Para tetua ini adalah fondasi suku G, mereka adalah pilar pendukung utama. Melihat kematian mereka, pemimpin suku tua hampir bisa melihat runtuhnya tenda utama. Pemimpin suku tua menjadi semakin tidak puas dengan Fang Yuan, berteriak, "Raja Serigala, di mana bala bantuan yang Anda janjikan?" "Saudara G tidak perlu khawatir, mereka akan segera tiba. Semuanya, ikuti aku untuk membalas dendam atas kematian yang lebih tua." Fang Yuan meraung dan bergerak di depan semua orang menuju garis depan. "Lindungi Tuan Chang San Yin." Ge Guang segera berteriak, "Tuan Raja Serigala, Anda adalah kunci kemenangan kami, tolong tetap berada di dalam zona perlindungan kami. Bunuh binatang buas ini." Semua orang di pasukan memiliki mata merah, mereka melupakan kekhawatiran akan kematian dan memasuki keadaan mengamuk. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membawa serigala bersama mereka. Sifat ganas penduduk asli dataran utara dapat dilihat dengan jelas. Ge Guang yang menyerang ke depan diseret ke belakang oleh pemimpin suku tua, "Tetap di belakangku."
Ge Guang berteriak dan setelah membunuh sebentar, dia bergerak ke depan lagi. Pemimpin suku Ge dengan marah meraihnya lagi dan mengangkat tangannya, tetap di belakangku, jangan lupa kamu adalah pemimpin suku muda suku Ge kami. Orang tua ini, Fang Yuan mencibir dalam hati ketika dia melihat pemandangan ini. Di seluruh pasukan, pemimpin suku tua dan dia adalah satu-satunya dua orang dengan pikiran yang jernih. Silakan, aku akan menjatuhkan serigala terkutuk ini. Tetua aula pertempuran berteriak. Tubuhnya tiba-tiba mengembang dan menjadi manusia batu raksasa. Dia adalah Master Gu di tahap puncak peringkat 3, tetapi sekarang kultivasinya tiba-tiba melonjak menjadi sebanding dengan tahap peringkat 4. Tetua aula pertempuran. Pemimpin suku Ge merasakan sakit hati yang luar biasa. Tetua aula pertempuran adalah ahli terkuat kedua suku Ge, tetapi dia mengorbankan hidupnya di sini. Begitu tetua aula pertempuran Tuan menggunakan Gu ini, dia sudah mengorbankan hidupnya sendiri. Semua orang merasakan perasaan tragis yang intens. Jangan biarkan pengorbanan tetua aula pertempuran, kami pasti akan membalikkan keadaan. Fang Yuan berteriak, ayo, kalian binatang buas, biarkan lelaki tua ini menemanimu. Hahaha, tetua balai pertempuran tertawa terbahak-bahak dan hanya dengan kekuatannya sendiri, untuk sementara menjepit hampir semua 100 Raja Serigala dan 1000 Raja Serigala. Dengan bantuannya, pasukan akhirnya bisa mencapai Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Karena hal-hal telah terjadi, pemimpin suku Ge menyerang maju tanpa mengatakan apa-apa. Sisanya juga mengikuti di belakang dan mengirimkan gerakan pembunuh yang tangguh. Raja Serigala Malam menyemburkan cairan asam dan menembakkan jarum beracun. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan dan terlihat sangat ganas. Ini perisai lonceng emas Gu, kita harus menghancurkannya, baru dengan begitu aku bisa menggunakan perbudakan serigala Gu. Fang Yuan berteriak, melolong. Kelompok serigala melolong dan menggeram saat mereka mengepung pasukan. Selain Gu Masters, sejumlah besar serigala malam berada di dekat Raja Serigala Malam. Para Gu Master harus berurusan dengan Raja Serigala Malam dan juga Serigala Malam biasa ini. Semakin banyak Gu Masters meninggal, mereka menggunakan hidup dan darah mereka untuk mengubah lagu pertempuran yang mengharukan. Raja Serigala Malam sangat cepat, jauh lebih cepat daripada Cheetah. Ia tidak memiliki bulu tetapi kulit hitamnya bersinar seperti baju besi dan memiliki kekuatan pertahanan yang besar. Itu bergerak sana-sini, dan setiap kali cakarnya yang kuat dan tajam menyerang, Master Gu yang tidak beruntung akan tercabik-cabik. Setiap kali ekornya yang ramping terbang, medan perang di sekitarnya akan dibersihkan. Gu Masters terus meninggal dan luka-luka juga mulai menumpuk di tubuh Raja Serigala Malam. Tapi perisai lonceng emas Gu masih belum rusak. Pelanggaran hanya berlanjut untuk sementara waktu ketika sekelompok besar Raja Serigala bergegas dari belakang. Tetua aula pertempuran sudah meninggal dan Raja-Raja Serigala ini tidak lagi terhalang. Raja Serigala, di mana bala bantuanmu? Pemimpin suku Ge berteriak saat hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Segera, hanya sedikit lebih lama. Fang Yuan buru-buru menjawab dan memerintahkan, Ge Guang, pimpin kelompok dan jepit Raja Serigala ini. Dimengerti, Paman Chang bisa beristirahat dengan tenang, selama aku masih memiliki nafas. Aku tidak akan membiarkan Raja Serigala ini mengganggumu. Mereka yang mau mengikuti saya, datanglah. Ge Guang berteriak dan berbalik, dengan gagah berani bergegas menuju Raja-Raja Serigala itu. Wajah pemimpin suku Ge berubah menjadi ungu karena marah. Fang Yuan berteriak lagi dari samping, Saudara Ge, jangan linglung, kita harus segera memecahkan perisai lonceng emas Gu. Begitu aku memperbudak Raja Serigala, bukan hanya kita, bahkan seluruh suku Ge akan diselamatkan. Chang San Yin, jika sesuatu terjadi pada anakku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemimpin suku tua itu bersumpah di dalam hatinya. Dia tidak berani memanggil kembali Ge Guang di bawah mata semua orang, ini akan menunjukkan pilih kasih secara terbuka. Dia hanya bisa menyerang Raja Serigala Malam dengan hiruk-pikuk. Pemimpin suku itu perkasa. Semua tetua merasakan moral mereka meningkat ketika mereka melihat pemimpin suku tua memamerkan kekuatannya. Orang tua ini memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, dia benar-benar menyembunyikannya dalam-dalam. Bahkan Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemimpin suku tua dalam cahaya baru.
Mereka yang berada di posisi tinggi pasti memiliki beberapa area yang melampaui yang lain. Pemimpin suku tua telah memimpin suku Ge begitu lama, dia cerdik, cakap dan bukan karakter yang sederhana. Raja Serigala dipukuli dengan kejam oleh pemimpin suku tua, tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan banyak api hantu biru yang menakutkan. Api hantu Gu adalah jalur jiwa peringkat 2 Gu. Setelah maju, itu akan menjadi api hantu peringkat 3 Gu. Namun, yang dilepaskan sekarang adalah dari Gu hantu api peringkat 4 di Raja Serigala Malam. Api hantu melonjak dengan cepat, rasa dinginnya yang mengerikan memaksa Gu Master untuk mundur, pengepungan yang ketat juga mengendur. Raja Serigala Malam dengan demikian mendapatkan waktu yang berharga untuk bernapas dan segera bersiap untuk mundur. Jangan pernah memikirkannya. Pemimpin suku Ge berteriak dan tiba-tiba menarik napas dengan keras, menyedot semua api hantu ke dalam perutnya. Peringkat 4, menelan api Gu. Gu ini bukan Gu serangan. Secara akurat, itu adalah Gu penyimpanan, terutama dimaksudkan untuk menyimpan api. Orang tua ini memiliki banyak cacing Gu yang baik. Fang Yuan terkejut dalam hati. Perut pemimpin suku Ge mengembang 3 kali setelah dia menelan semua api hantu, tampak sangat tidak normal. Pada saat yang sama, kulitnya berubah menjadi biru tua, dan darah mulai mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Peringkat 4, Cakar Anggur Gu. Pemimpin suku Ge berteriak dan mengulurkan tangan kirinya. Tangan kirinya mengembang 5 kali lipat dan berubah menjadi akar kayu. Kelima jarinya berubah menjadi tanaman merambat ungu yang kuat dan seperti ular atau cambuk, ia mencambuk ke arah Raja Serigala Malam. Tanaman merambat ungu tumbuh dengan cepat dan mengikat Raja Serigala Malam. Upaya Raja Serigala Malam untuk melarikan diri digagalkan, ia berjuang dengan sekuat tenaga dan menggunakan kekuatan kasarnya yang sangat besar untuk merobek tanaman merambat dengan keras. Wajah pemimpin suku Ge menjadi pucat, meskipun dia telah mengolah jalur kekuatan sebagai jalur kecil, bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan kekuatan Raja Serigala Malam. Tanaman merambat ungu terkoyak dengan kasar. Pemimpin suku Ge berteriak kesakitan, tangan kirinya kembali ke bentuk aslinya dan kelima jarinya semuanya patah. Raja Serigala, pemimpin suku tua itu menggeram. Fang Yuan tahu dia akan bertanya, di mana bala bantuanmu, jadi dia berjalan ke arahnya dan berkata, Saudara Ge, hati-hati. Tepat pada saat ini, ekor Raja Serigala Malam terlempar. Fang Yuan mengaktifkan kulit serigala biru Gu dan bergerak ke arah ekor, tampak seperti dia memblokir serangan untuk pemimpin suku Ge. Pukul, suara yang jelas bergema dan dia terlempar jauh oleh ekor serigala. Ini, aku bisa menghindarinya. Pemimpin suku tua itu tercengang. Cepat, selamatkan Raja Serigala. Tetua Akademi dengan marah berteriak dan bergegas menuju Fang Yuan. Raja Serigala Malam bergegas, ia bisa merasakan bahwa pemimpin suku Ge memiliki ancaman terbesar terhadapnya, jadi ia mengarahkan sebagian besar serangannya ke pemimpin suku tua. Boom, boom, boom. Pemimpin suku tua itu menghindar dan menggunakan cacing Gunya untuk membombardir Raja Serigala Malam, seorang pria dan seekor binatang sedang bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Bor Kepala Naga, pemimpin suku tua itu menyerang dan mundur, sebelum tiba-tiba mengaktifkan 3 Gu secara bersamaan, melepaskan gerakan pembunuhnya. Seekor naga kayu bercakar 4 meraung dan melambung tinggi. Kepala naga berubah menjadi tombak dan terus berputar, langsung menabrak Raja Serigala Malam. Perisai lonceng emas Gu yang telah melindungi Raja Serigala Malam sampai sekarang, berkedip dan akhirnya pecah. Bor Kepala Naga masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa saat menembus tubuh Raja Serigala Malam. Raja Serigala Malam melolong menyakitkan, suaranya sangat keras sehingga sepertinya merobek gendang telinga semua orang, bahkan menekan semua suara campuran di medan perang. Dengan luka berat ini, kecepatan Raja Serigala Malam sangat berkurang dan darah mengalir keluar darinya seperti air mancur. Tetapi sebelum Gu Master bisa bersuka cita, malam ini mata Raja Serigala tiba-tiba berubah menjadi merah, niat bertarungnya melonjak dan menyerang balik dengan gila-gilaan, melupakan semua rasa sakitnya. Kekuatan pertempurannya tidak jatuh, melainkan naik hampir 2 kali lipat dari kekuatan aslinya. Ini adalah pertarungan berani peringkat 4 Gu, sialan. Chang San Yin, di mana Chang San Yin? Pemimpin suku tua itu berteriak. Lord Wolf King pingsan, kami saat ini sedang menyembuhkannya.
Tetua Akademi dan yang lainnya melindungi Raja Serigala yang pingsan dari kelompok serigala. Dari semua waktu, dia memilih momen ini untuk pingsan. Pemimpin suku tua itu hampir menyemburkan darah ketika dia mendengar ini. Kelopak matanya berkedut dan berteriak dengan keras, "Kalau begitu, kita tidak akan menunggu Chang Sanyin. Kami akan membunuh Raja Serigala yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok serigala akan runtuh ketika kita membunuhnya." Meskipun kekuatan Raja Serigala Malam meningkat, tetapi tanpa perlindungan perisai lonceng emas Gu, ia mudah terluka. Pertempuran berubah menjadi sangat pahit, hampir setiap saat, akan ada peringkat 3 Master Gu yang terluka parah atau bahkan mati. Dengan pertempuran intens yang berlangsung hingga sekarang, esensi purba di Gu Master juga hampir habis. Untuk kemenangan, mereka harus menggunakan esensi purba yang terbatas ini untuk terus bertempur. Menukar cedera dengan cedera, membuang-buang energi satu sama lain, tim yang mampu tetap berdiri di akhir akan menjadi pemenang. Raja Serigala Malam merasakan aura kematian dan menjadi lebih mengamuk. Para Gu Master semuanya dalam kekacauan, hanya pemimpin suku tua yang bertarung. Bertahan, tunggu. Pemimpin suku tua itu bergerak ke sana-sini, bekerja sebagai petugas penyelamat, dan tepat waktu menyelamatkan seorang tetua. Dia berulang kali berteriak, menyebabkan suaranya menjadi sangat serak. Kecepatannya juga menjadi lebih lambat dan konsentrasinya mulai tergelincir. Bagaimanapun juga, dia sudah tua. Pemimpin suku tua, hati-hati. Seorang tetua berteriak dari jarak dekat. Pemimpin suku tua dengan cepat menoleh dan melihat Raja Serigala Malam tinggi di udara, menerkam ke arahnya dengan niat membunuh. Mundur. Pemimpin suku tua itu memiliki pemikiran ini, tetapi tubuhnya hanya bisa terhuyung-huyung. Kelelahan telah terakumulasi begitu banyak yang akhirnya melampaui apa yang bisa ditanggung oleh tubuhnya yang sudah tua. Dia kehabisan energi. Boom! Saat berikutnya, Raja Serigala Malam menerkam dan dengan kejam menghancurkannya ke tanah. Pemimpin suku tua, semua orang berteriak dan bergegas saat mereka melupakan bahaya di sekitar mereka. Pemimpin suku Ge dengan gila-gilaan menuangkan esensi purbanya ke dalam gu pertahanannya, menciptakan perisai kayu tebal. Boom, boom, boom. Cakar Raja Serigala Malam berulang kali menghancurkan perisai kayu itu hanya bertahan beberapa kali sebelum runtuh. Cakar serigala besar kemudian menghantam pemimpin suku Ge. Pemimpin suku tua juga menggunakan cacing gu yang mirip dengan kulit perunggu kuno dan tulang besi esensi gu, tetapi dia tidak mampu menahan serangan tirani Raja Serigala Malam. Pemimpin suku tua, semua orang berteriak dan menyerang dengan gila-gilaan, mencoba mengalihkan perhatian Raja Serigala Malam. Tapi Raja Serigala Malam hanya memiliki pemimpin suku Ge di matanya, ia akan membunuh pemimpin suku tua untuk melampiaskan amarahnya bahkan jika ia harus menanggung serangan. Ayah! Ge Guang segera melolong liar saat adegan ini, matanya hampir terbuka. Efek pertarungan berani Gu menghilang, niat pertempuran Raja Serigala Malam menghilang dan itu melarikan diri dari tubuh pemimpin suku Ge, didorong mundur oleh serangan semua orang. Ini saatnya, hati Fang Yuan bergejolak dan dia bangun. Peringkat 4, Perbudakan Serigala Gu. Perbudakan Serigala Gu berubah menjadi awan asap besar dan bergerak menuju kepala Raja Serigala Malam. Menutupinya, niat pertempuran Raja Serigala Malam telah menghilang dan dengan luka-luka beratnya, kesadarannya hampir diambang runtuh dan sekarang harus bersaing melawan jiwa Fang Yuan. Jiwa Fang Yuan sudah melampaui kekuatan jiwa 100 orang. Raja Serigala Malam memiliki perasaan konflik yang intens, tetapi merasakan aura spesies serupa dari jiwa manusia Serigala Fang Yuan. Perasaan konflik ini dengan cepat menurun dan di bawah tekanan jiwa Fang Yuan, itu tidak berlangsung lama, asap menyatu dengan tubuhnya. Keberhasilan, mata Fang Yuan bersinar terang. Serigala asap Gu, dia dengan cepat bergegas ke medan perang dan menghembuskan asap serigala dalam jumlah besar, menutupi Raja Serigala Malam. Luka kritis Raja Serigala Malam segera stabil. Itu mengeluarkan lolongan panjang, di bawah lolongan ini, kelompok Serigala Malam berubah kacau dan segera mundur. Krisis suku Ge telah diselesaikan. Namun, Gu Masters yang masih hidup tidak memiliki kebahagiaan untuk menang. Mereka berkumpul di sekitar lubang yang dalam. Di dalam lubang yang dalam adalah pemimpin suku Ge. Beberapa Master Gu berada di sampingnya, melakukan semua yang mereka bisa untuk menyembuhkannya. Tubuh pemimpin suku Ge sudah menjadi pasta lembek,
tetapi di bawah penyembuhan intensif ini, sebagian besar tubuhnya secara bertahap pulih. Namun, luka-lukanya berakibat fatal, dan setelah kelelahan esensi purba Gu Masters penyembuhan, sedikit harapan untuk menghidupkan kembali pemimpin suku tua itu juga benar-benar menghilang. Ayah! Ge Guang berlutut di tanah, meraih tangan pemimpin suku Ge dan berteriak keras sakit hati. Pemimpin suku tua, para tetua yang tersisa juga dipenuhi air mata. Wajah pemimpin suku tua itu tiba-tiba menjadi merah, dan sebelum kematiannya, dia mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk meraih tangan Ge Guang, anakku, hati-hati. Dia baru saja akan menyebutkan nama Chang San Yin, tetapi tepat saat ini, Fang Yuan mendorong jalannya melalui kerumunan. Kakak Ge, wajahnya penuh kesedihan, bahunya sedikit bergetar dan air mata hangat menetes di matanya. Pemimpin suku tua itu menatap dalam-dalam ke arah Fang Yuan, mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengubah topik pembicaraan. Nak, mulai hari ini, kamu adalah pemimpin suku Ge. Ayah, kamu tidak bisa mati, aku masih kekurangan banyak, aku masih membutuhkan bimbinganmu. Suku Ge membutuhkanmu. Ge Guang menjawab dengan air mata menutupi wajahnya. Pemimpin suku tua itu tersentak seperti ikan yang keluar dari air, penglihatannya meredup dan kesadarannya dengan cepat memudar seperti gelombang yang surut. Aura kematian padanya sudah sangat padat. Tapi aku tidak nyaman, aku memiliki terlalu banyak hal yang tidak bisa kulepaskan. Obsesi dalam dirinya memungkinkan pemimpin suku tua untuk mengumpulkan tetesan terakhir dan jejak kekuatan. Dia meraih tangan Ge Guang, saat penglihatannya yang kabur menjadi jernih sesaat. Ledakan kekuatan yang tidak diketahui memberinya nafas terakhir kehidupan. Dia menjabat tangan Ge Guang. Nak, kamu perlu ingat bahwa kamu adalah pemimpin suku Ge. Untuk suku, jangan pernah membiarkan diri Anda terburu-buru dan biarkan emosi Anda memengaruhi Anda. Dengan kata-kata ini, tubuh pemimpin suku tua itu menegang dan kepalanya yang terangkat juga dengan lembut jatuh. Hidup meninggalkan tubuhnya. Pemimpin suku Ge ini yang melakukan yang terbaik untuk suku, menjadi pemimpin pada usia 38, dan meninggal dalam pertempuran pada usia 87. Untuk suku Ge, dia melakukan semua yang dia bisa, menggunakan setiap tetes darahnya. Untuk melindungi suku Ge, dia bertempur sengit melawan kelompok serigala dan dengan berani mengorbankan dirinya sendiri. Ayah! Ge Guang melolong, tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Tetapi kebenaran adalah kebenaran, karena itu sudah terjadi, tidak ada cara untuk menyelamatkan atau mengubahnya. Ayah! Pemimpin suku tua, medan perang diliputi kesedihan yang luar biasa dan suara tangisan terdengar di telinga semua orang. Fajar berangsur-angsur mendekat, di tenda utama, cahaya terang terus menyala sepanjang malam. Saat fajar, Mentu akhirnya menerima surat Gu dari medan perang. Selama kita mengambil alih suku Ge, kekuatan suku Men kita akan berlipat ganda. Dengan harapan ini, dia membuka surat Gu dan buru-buru melihatnya. Tatapannya segera meredup, kekecewaan muncul di wajahnya. Tuan Ayah, mungkinkah meskipun kami mengerahkan hampir semua kekuatan kami tetap tidak berhasil? Men Duo ada di samping, telah menunggu hal yang sama untuk waktu yang lama. Mentu menghela nafas panjang, kelompok serigala malam telah menyerang ke kamp suku Ge, tetapi pemimpin suku Ge dan Chang San Yin bergandengan tangan untuk mengumpulkan semua kekuatan tingkat tinggi mereka dan mempertaruhkan segalanya dalam serangan balik. Chang San Yin menaklukkan Raja Serigala Malam dan mengakhiri pertempuran putus asa. Suku Ge kembali. Chang San Yin, dia lagi. Men Duo terdiam dalam. Segera setelah itu, matanya berbinar saat dia menyarankan, Tuan Ayah, kami belum kalah, masih ada gelombang ketiga terakhir dari kelompok serigala angin. Saya punya rencana. Bicaralah. Suku Men kami dikalahkan 2 kali, alasan sebenarnya adalah Raja Serigala Chang San Yin. Orang ini memang luar biasa, selama kita menyingkirkannya, suku Ge akan menjadi milik kita. Rencana apa yang kamu miliki? Bicaralah, jangan membuatku tegang. Men Duo tertawa menyeramkan dan terus terang berkata, Chang San Yin telah menaklukkan Raja Serigala Malam, ini adalah kekuatannya tetapi juga kelemahannya. Dengan Raja Serigala Malam, dia memiliki kendali atas kelompok Serigala Malam Serigala. Kekuatan pertempuran yang begitu besar melampaui seluruh suku Ge.
Changsan Yin telah menjadi binatang buas yang tergeletak di samping suku Ge, selama dia memiliki niat yang sedikit buruk, suku Ge akan dalam bahaya. Orang yang cerdik seperti pemimpin suku Ge pasti akan takut dan takut. Kami akan menggunakan ini untuk menyebarkan rumor dan membuat suku Ge curiga pada Changsan Yin, mendorong irisan di antara mereka. Mentu dengan menyesal menghela nafas, rencana ini bagus, tetapi tidak lagi berguna. Saya belum memberitahu Anda bahwa pemimpin suku Ge telah mati di bawah Raja Serigala Malam. Ge Guang telah menggantikan posisi pemimpin suku. Apa? Menduo tercengang, rubah tua itu benar-benar mati. Bagaimana itu bisa terjadi begitu kebetulan? Dengan kematian pemimpin suku Ge, seluruh suku Ge hanya memiliki Changsan Yin sebagai Master Gu peringkat 4, yang lain tidak bisa bersaing dengannya. Tambahkan kerugian yang diderita suku Ge setelah 2 pertempuran, dan kelompok serigala Changsan Yin meningkat menjadi lebih dari 20.000, kekuatan antara kedua belah pihak sudah benar-benar terbalik. Situasinya terserah Fang Yuan sekarang dan dengan prestisenya yang tinggi, tidak ada rumor yang bisa mengguncang otoritasnya. Pemimpin suku Ge meninggal, tetapi Raja Serigala masih tetap kuat dan kembali menaklukkan kelompok serigala besar. Tuan Ayah, apakah ini berarti kita tidak punya kesempatan lagi? Menduo bertanya dengan marah. Mentu mendengus, dia meletakkan huruf Gu di atas meja dan bangkit dari kursinya, mondar-mandir melintasi tenda utama dengan tangan di belakang punggungnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan memobilisasi suku dan mengirim pasukan? Kami telah kehilangan alasan yang disebut Geyao, kami tidak punya alasan yang tepat yang tersisa. Kali ini, saya mendengarkan rencana Anda dan memobilisasi para tetua, yang sudah melampaui batas. Changsan Yin, suku Men kita kalah hanya karena orang ini. Mentu menghela nafas panjang. Lalu gelombang ketiga kelompok serigala. Menduo ragu-ragu sebelum bertanya. Cahaya ganas melintas melewati mata Mentu, karena kita sudah mencapai tahap ini, maka teruslah memikat mereka. Kami akan menciptakan lebih banyak kerugian bagi suku Ge. Jika kelompok serigala angin ini juga diambil oleh Changsan Yin, maka saya akan menunggu untuk melihat Raja Serigala yang agung mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan membiarkan pasukannya yang besar dan menyambut kelompok serigala angin. Dengan kontrolnya yang luar biasa, dia mampu meraih kemenangan besar. Selain membunuh Raja Serigala angin yang tak terhitung jumlahnya, dia juga menaklukkan sejumlah besar ribuan Raja Serigala dan 100 Raja Serigala. Setelah menghitung hasil setelah pertempuran, Fang Yuan menemukan kelompok serigalanya telah mencapai jumlah yang sangat besar 35.000. Itu seperti berbisnis, tahap awal adalah yang paling sulit, begitu modal terakumulasi, akan mudah untuk berkembang. Setelah 3 pertempuran, pasukan serigala Fang Yuan telah mengambil bentuknya. Tetapi untuk mencapai tahap ini, suku Ge juga membayar harga yang sangat mahal. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mati bersama dengan sejumlah besar Master Gu yang lebih tinggi. Kurang dari setengah dari para tetua yang tersisa, dan bahkan pemimpin suku Ge harus mengorbankan dirinya sendiri. Paman Chang, benar-benar berkat Anda bahwa suku Ge kami bisa melepaskan diri dari kendali suku Men. Beberapa hari kemudian, Ge Guang mengunjungi Fang Yuan, membawa Gu tulang ketidaktetapan peringkat 4. Bantuan Paman Chang untuk suku Ge sebesar pegunungan dan sungai. Tetapi suku Ge dilanda kesulitan luar dalam, jadi kami tidak dapat membalas kebaikan Anda. Junior melihat Gu peringkat 4 ini di gudang suku, saya pikir itu mungkin berguna bagi paman jadi saya membawanya. Kata Ge Guang dengan tenang. Kemunduran memaksa orang untuk menjadi dewasa. Dengan kematian ayahnya, Ge Guang menerima posisi tersebut dan menjadi pemimpin suku. Seluruh kepribadiannya tampaknya telah berubah dan jauh lebih tabah. Kamu baru saja mengambil posisi pemimpin suku dan telah mengelola suku, jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa memberitahuku. Mungkin ada beberapa ketidaksepakatan dengan tetua lainnya, Anda bisa memberitahu saya. Fang Yuan menerima tulang ketidaktetapan Gu dan bertanya dengan prihatin. Mungkin ada tetua berwajah dua. Hanya saja suku memiliki sedikit batu purba saat ini dan kami juga menderita kerugian besar untuk persediaan kami, menyediakan yang terluka dan sebagainya mengosongkan gudang suku. Situasinya telah stabil sekarang, beberapa hari yang lalu, beberapa anggota suku bahkan diam-diam melarikan diri. Terutama masalah makanan,
Jika ini terus berlanjut, persediaan akan dikosongkan dalam setengah bulan dan seluruh suku harus kelaparan. Ge Guang mengatakan ini dan menatap Fang Yuan, tatapannya agak mengelak. Fang Yuan terkekeh, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, suku harus mengeluarkan banyak uang untuk memberi makan kelompok serigala saya. Ge Guang segera berdiri, junior malu, Paman Chang telah menunjukkan kebaikan kepada suku Ge kami, tapi sekarang, Paman kamu. Hehehe, tidak masalah. Sebenarnya, bahkan jika Anda tidak menyebutkannya hari ini, saya akan melakukannya. Jumlah kelompok serigala telah meningkat pesat, saya tidak ingin merepotkan suku Anda. Jadi saya pribadi akan memimpin kelompok serigala untuk berburu makanan. Pada saat yang sama, saat berburu, saya akan dengan sengaja mengurangi jumlah mereka. Daging serigala yang dihasilkan dapat digunakan sebagai jatah untuk anggota suku Ge. Fang Yuan tersenyum hangat. Paman Chang, saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda. Ge Guang tersentuh, matanya memerah saat dia menyadari seorang teman yang membutuhkan adalah teman. Ngomong-ngomong, aku juga harus disalahkan atas kematian ayahmu. Bagaimanapun, saya membuat saran itu. Saya akan mengurangi kelompok serigala saya menjadi 32.000, saya akan bergerak bersama suku Ge Anda, saya yakin Anda juga membutuhkan kekuatan pelindung ini, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saya mengerti. Fang Yuan menepuk pundaknya, bekerja keras, jangan mengecewakan harapan ayahmu. Kamu bisa pergi sekarang. Ya, aku akan pergi. Melihat sosok Ge Guang yang surut, Fang Yuan mencibir. Pemuda itu sangat naif dan lembut, jika pemimpin suku Ge ada di sini, dia pasti sudah mencoba segala cara untuk melemahkan kelompok serigala sekarang. Bagaimanapun, Fang Yuan sudah memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh suku Ge. Matahari perlahan terbit dari timur, saat sinar menyinari padang rumput yang luas dan tak terbatas. Bunga-bunga besar bercangkang besi mekar dengan kecepatan yang terlihat. Seekor kelinci merah muda kecil melompat keluar dari bunga. Ini adalah kelinci bunga merah muda, hewan umum di padang rumput. Ia tidak menggali lubang, melainkan hidup di benang sari bunga bercangkang besi. Bunga bercangkang besi memiliki baja seperti kelopak yang kokoh dan dapat bertahan dari serigala dan burung. Kelinci bunga merah muda melompat ke arah bunga. Ia mengendus lebih dulu dan setelah merasakan tidak ada racun, ia mulai memakannya. Tiba-tiba, telinga kelinci bunga merah muda itu bergerak-gerak, peringatan intens muncul di hatinya. Mendesah. Segera, panah bulu besi melewatinya dan menusuk ke padang rumput. Dua gumaster investigatif datang dari kejauhan dengan serigala punuk mereka. Saudaraku, panah bulu besimu Gu tidak pernah meleset. Sai, persediaan di suku telah menurun. Kami tidak punya pilihan selain memburu hewan liar dan menyediakan makanan untuk anggota suku. Keduanya berbicara tentang situasi suku Ge baru-baru ini dengan ekspresi khawatir. Meskipun Fang Yuan mengurangi jumlah serigalanya dan serigala mati juga dibuat menjadi daging kering, untuk suku Ge yang memiliki begitu banyak anggota suku, itu hanya bisa meringankan sebagian dari masalah mereka terkait persediaan. Saat persediaan semakin berkurang, anggota suku Ge panik. Kedua gumaster investigatif melanjutkan ke depan. Tidak lama kemudian, pasukan suku Ge juga pindah ke sini seperti binatang tua. Sebagian besar manusia menarik kuda-kuda perut besar, sementara beberapa rumah tangga yang sedikit kaya membiarkan banteng bertanduk melengkung menarik gerobak tangan yang dikemas dengan barang-barang. Gumaster sebagian besar mengendarai serigala punuk dan karena tidak perlu bertarung, banyak barang yang diikat di sekitar serigala Nuk juga. Selain itu, ada juga rumah kadalgu yang sangat menonjol, bergerak maju seperti gajah dengan kaki besar. Fang Yuan sedang berbaring di rumah kadalgu, matanya tertutup saat dia mengistirahatkan pikirannya sambil bermeditasi. Setelah dia mengambil serigala dalam jumlah besar, beban jiwanya menjadi sangat berat. Setiap hari, dia perlu tidur setidaknya selama 4 jam, dan juga menutup matanya untuk mengistirahatkan semangatnya dari waktu ke waktu. Tidak mudah untuk menjadi gumaster jalur perbudakan. Setiap jalur memiliki keahlian dan kelebihannya sendiri. Pada saat yang sama, ada juga kerugian dan kesulitan. Tubuhnya mengikuti gerakan rumah kadalgu, terombang-ambing ke atas dan ke bawah. Pikirannya masuk ke bukaannya. Laut purba emas sejati sedikit berteriak dalam gelombang, dinding. Kristalnya cerah dan jernih. Dengan tingkat kejernihan seperti itu,
Jika dia berada di tanah yang diberkati Hu Immortal, dia sudah bisa mencoba naik ke peringkat 5. Tapi saat ini, Fang Yuan berada di dataran utara dan kultivasinya melambat untuk sementara. Dia melihat cacing gunya. Jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6 gu yang vital menyembunyikan sosoknya, berhibernasi di tengah bukaan. Di atas laut, gumpalan awan gelap berbentuk serigala mengambang. Ini adalah asap serigala gu, yang digunakan khusus untuk menyembuhkan serigala. Di permukaan laut purba adalah roda tulang pertempuran peringkat 5, itu masih memiliki banyak retakan dan melayang bersama ombak. Pencucian salju gu melakukan hal yang sama. Itu seperti daun willow salju yang mengambang di permukaan laut. Petunjuk dan petunjuk gu yang tampak seperti sotong sedang berenang di laut purba. Di dasar laut ada sejumlah besar perbudakan serigala gu, ada banyak peringkat 2, sedikit peringkat 3 dan tidak ada perbudakan serigala peringkat 4 gu. Ada juga 2 kekuatan 10 jun gu di bagian bawah. Fang Yuan telah membeli 5 kekuatan 10 jun gu, dia telah menggunakan 3 dan sekarang hanya 2 yang tersisa. Seorang gu dengan kepala serigala dan perut ikan tergeletak di dasar laut, berkeliaran dari waktu ke waktu. Ini adalah gu menelan serigala, gu penyimpanan peringkat 4. Fang Yuan juga memiliki gu penyimpanan lain. Itu tampak seperti cangkir, itu adalah cangkir perspektif bergerak peringkat 5 gu. Secara alami, itu hanya memiliki efektivitas peringkat 4 di dataran utara. Selain yang ada di bukaan, ada pupil kedua yang samar di mata kiri Fang Yuan, itu adalah perawatan serigala gu. Di tenggorokannya ada lolongan serigala gu. Di bagian bawah lidahnya adalah api hantu gu. Di dadanya ada tato serigala biru, itu adalah kulit serigala biru gu. Di punggungnya ada tato sepasang sayap elang, itu adalah sayap elang peringkat 3 gu. Dia juga memiliki gu bambu tulang dan gu jiwa serigala, tetapi mereka sudah habis. Ada 2 peringkat 4 serigala berlari gu di kedua kakinya, mereka digunakan untuk gerakan. Tentu saja, perjalanan abadi tetap immortal gu terkubur di padang rumput beracun. Saya telah mewarisi set cacing gu Chang San Yin. Sekarang, saya memiliki puluhan ribu serigala, saya dapat mengatakan bahwa saya telah mencapai kesuksesan kecil dalam jalur perbudakan. Tetapi dengan tingkat kekuatan ini, menggertak yang lemah mungkin tetapi masih banyak kelemahan yang mencolok saat bertarung melawan para ahli. Ketakutan terbesar gu master dari Enslavement Path adalah taktik memenggal kepala pemimpin. Ketika Fang Yuan berkolaborasi dengan suku Ge sebelumnya, mereka berurusan dengan kelompok serigala yang tidak memiliki kecerdasan tinggi. Akan jauh lebih sulit untuk bertarung melawan Gu Masters. Selama Gu Master tidak bodoh, mereka akan menargetkan Fang Yuan terlebih dahulu. Saat itu, Chang San Yin mampu membunuh kelompok bandit Hatu Gu, selain memiliki jiwa 1000 orang, dia memiliki beberapa raja serigala yang tak terhitung jumlahnya, ratusan ribu serigala, dan bahkan kartu truf, sekawanan serigala elit yang terdiri dari serigala mata putih yang bermutasi. Kekuatan Fang Yuan saat ini dalam jalur perbudakan bahkan tidak 20% dari Chang San Yin yang asli. Masalah terbesar saya sekarang adalah saya telah mengalami kemacetan, kultivasi saya dalam semua aspek telah terhenti. Mengenai jiwa saya telah mengolah jiwa manusia serigala, dan untuk lebih memperkuatnya, metode terbaik adalah menggunakan nyali gu. Sayangnya, saya berada di dataran utara dan tidak bisa kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Gunung Danghun juga sekarat, menungguku untuk menyelamatkannya. Karena efek Immortal Gu Gruel Mat. Lebih sedikit nyali Gu yang diproduksi sekarang. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan menggunakan tulang ketidakkekalan Gu untuk sepenuhnya mengubah tulangnya menjadi tulang yang tidak kekalan. Tubuh manusia seperti tas kulit di mana jiwa disimpan. Tulang yang tidak kekalan memungkinkan Fang Yuan untuk membuat tas kulit ini lebih kencang, berisi jiwa 1000 manusia tidak lagi menjadi masalah. Kultivasi saya telah mandek karena penindasan dari wilayah tersebut. Jiwa saya juga telah mencapai kemacetan. Mengenai jalur kekuatan, setelah menggunakan 3 kekuatan 10 Jun Gu dan meningkatkan kekuatan saya 30 Jun, itu juga telah mencapai batas tubuh saya. Selain itu, dengan ekspansi eksplosif kelompok serigala, kerugian dari jalur perbudakan menjadi menonjol. Untuk memberi makan kelompok serigala ini, saya harus melepaskan mereka setiap hari untuk membiarkan mereka berburu sendiri atau memimpin mereka untuk berburu, dan jika keberuntungan saya buruk, mereka mungkin harus kelaparan.
Bebannya terlalu berat dan konsumsi sumber daya juga banyak. Jika tugas ini tidak dipercayakan kepada suku G, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri. Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk mengurangi jumlah kelompok serigala-serigala untuk mengurangi tekanan padanya. Jalur perbudakan Gu Master menghabiskan banyak sumber daya dan seringkali hanya dibesarkan oleh klan skala besar. Bahkan klan super hanya bisa memelihara 2 hingga 3 dari mereka. Hari-hari ini, Fang Yuan telah mempertimbangkan bagaimana memecahkan masalah makanan. Berbeda dari yang lain, dia memiliki satu keuntungan besar, dia menguasai tanah yang diberkati. Jika kelompok serigala dapat dikirim ke tanah yang diberkati untuk diberi makan dan dibawa keluar ketika dia membutuhkannya, masalah ini akan diselesaikan dengan sempurna. Tapi tanah yang diberkati Hu Immortal berada di benua tengah dan jangkauan bumi lubang Gu terbatas pada satu wilayah. Artinya, bumi lubang Gu dapat terhubung ke tempat manapun di benua tengah, tetapi tidak akan berguna di luar benua tengah. Lubang bumi Gu tidak ada gunanya, jadi Fang Yuan memikirkan gerbang bintang Gu. Ini adalah Gu baru yang ditemukan selama pertempuran kacau di 5 wilayah di kehidupan masa lalunya. Itu adalah Gu yang dapat dibuang peringkat 5 dan memiliki persyaratan aktivasi yang lebih ketat daripada Gu bumi lubang. Itu hanya bisa diaktifkan menggunakan kekuatan bintang-bintang di langit hitam, dan hanya pada malam hari ketika ada banyak bintang di langit. Tapi itu memiliki jangkauan besar yang melintasi 5 wilayah. Fang Yuan memiliki resep untuk Stargate Gu, tetapi bahan yang dibutuhkan jarang terjadi, itu membutuhkan banyak cacing Gu kuno dan 1 atau 2 bahan tambahan bahkan dari era dahulu kala. Selain itu, tingkat keberhasilan penyempurnaan Stargate Gu sangat rendah, bahkan mungkin tidak ada satu keberhasilan dari 100 upaya penyempurnaan. Alasan mengapa Fang Yuan tidak mencoba menukar bahan untuk membuat gerbang bintang Gu dalam transaksinya dengan Sekte Derek Abadi adalah ini. Alasan penting lainnya adalah bayangan petir pesona biru. Setelah Fang Yuan mengusir bayangan petir pesona biru dari tanah yang diberkati, itu telah melayang di sekitar Gunung Tianti, tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah memasuki tanah yang diberkati Hu Immortal. Sekte Bangau Abadi juga tidak mengurus masalah ini, Gu Immortal di Gunung Tianti juga hanya peduli dengan masalah mereka sendiri dan tidak peduli dengan kemalangan orang lain. Bagaimana penggunaan Stargate Gu dan bayangan petir pesona biru terkait? Seperti disebutkan sebelumnya, Stargate Gu membutuhkan waktu untuk menyerap kekuatan bintang-bintang di langit hitam untuk terbentuk. Tapi tanah yang diberkati Gu Immortal adalah dunianya sendiri dan tidak memiliki matahari atau bintang. Jika Fang Yuan ingin menyerap kekuatan bintang, dia harus membuka pintu masuk dan membiarkan cahaya bintang dari dunia luar masuk. Tetapi jika dia melakukan ini, bayangan petir pesona biru akan menggunakan kesempatan untuk masuk. Pertukaran itu sama sekali tidak dapat diterima. Gunung Danghun sekarat, kekuatannya telah sangat berkurang, jika Blue Cham Lightning Shadow memasuki tanah yang diberkati, itu akan membuat situasi saat ini berkali-kali lebih buruk. Dengan demikian, Stargate Gu tidak bisa digunakan. Sepertinya aku hanya bisa melihat tanah yang diberkati Langya untuk melihat apakah ada cara untuk menyelesaikan ini. Menurut kecepatan ini, kita akan mencapai Danau Bulan Sabit dalam waktu sekitar 7 hari. Fang Yuan menghela nafas, menaruh harapannya pada tanah yang diberkati Langya. Di malam yang gelap dengan bintang-bintang yang jarang, bulan bersinar terang dan angin dingin bertiup. Di padang rumput, ada danau berbentuk bulan sabit yang panjangnya 15.000 li dan lebar 5.000 li. Kedua ujung danau ditekuk dan runcing sedangkan bagian tengahnya lebar seperti bulan sabit. Danau itu tenang dan memancarkan kilau seperti kristal. Bulan sabit di langit dan danau bulan sabit memancarkan cahayanya masing-masing. Itu adalah danau bulan sabit. Tanaman air berlimpah di sini, sekitarnya tenang, dan banyak jenis makhluk hidup tinggal di sini. Ada badak bertanduk 3, serigala air, ikan naga, bunga bercangkang besi, rumput tebing yang curam dan sebagainya. Pohon tapal kuda mengelilingi danau ini, membentuk hutan yang jarang. Gumpalan awan gelap hitam pekat melonjak dari jauh, membawa aura yang dingin dan jahat. Awan gelap menghalangi sinar bulan dan menimbulkan bayangan tebal. Bayangan itu seperti binatang buas jahat, melintasi permukaan danau bulan sabit dan berhenti di tengahnya. Ada di sini. Beberapa orang berdiri di atas awan, dan salah satunya terkekeh. Dia jelek, dahinya menonjol, rongga matanya dalam,
matanya tertutup, dan telinganya besar dan mencolok. Memiliki rambut acak-acakan dan mengenakan jubah hitam, dia memancarkan aura jahat yang tebal. Itu tidak lain adalah peringkat 6 Gu Immortal, Guiwang. Tanah yang diberkati Langya tersembunyi di sini. Penyendiri Hongyu dengan santai bertanya dari samping. Dia juga Gu abadi peringkat 6, dengan penampilan pemuda, wajah bulat dan penampilan cantik. Saya pribadi menyelidiki ini, tidak ada kesalahan. Menghitung waktu, ini akan segera menjadi waktunya bagi tanah yang diberkati Langya untuk menghadapi bencana duniawinya. Kekekek, kita akan mengamati perubahan terlebih dahulu dan bergerak bersama ketika saatnya tiba. Nada suara Guiwang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Beberapa sosok di awan gelap menunggu dengan tenang. Selain Guiwang dan Loner Hongyu, ada juga 3 dewa wanita. Masing-masing dari ketiga makhluk abadi ini cantik dan menawan, mereka adalah 3 abadi Huahai. Abadi berjubah biru yang tampak dingin adalah Peri Kingsu. Gadis mungil dan cantik yang mengenakan pakaian kuning adalah Peri Huangsa. Gadis centil yang mengenakan rok merah muda adalah Peri Fenmeng. Ketiganya berdiri bersama agak jauh dari Guiwang dan Loner Hongyu, seperti mereka berada di sisi yang berbeda. Peri Kingsu memandangi danau bulan sabit sementara Peri Huangsa dan Peri Fenmeng berbicara dengan lembut, melirik Guiwang dan penyendiri Hongyu dari waktu ke waktu dengan tatapan waspada. Belum lagi penampilan jelek Guiwang yang menyebabkan ketiga wanita cantik itu merasa jijik. Loner Hongyu membunuh orang tuanya sendiri untuk menyempurnakan seorang Gu, dan mengkhianati saudara-saudaranya, itu menyebabkan 3 wanita abadi. Dari jalan lurus merasa hina. Tapi tanah yang diberkati Langya adalah masalah yang sangat penting. Gu Immortal yang telah tinggal di sini sebelumnya adalah jalan penyempurnaan nomor 1 abadi, yang terkenal, leluhur rambut panjang. Orang ini memiliki kultivasi peringkat 8 dan sangat mahir dalam jalur penyempurnaan, memiliki bakat besar dalam jalur penyempurnaan yang langka bahkan selama masa kala. Dia telah hidup panjang, dia hidup selama era 2 yang mulia iblis surga pencuri dan yang mulia abadi matahari raksasa. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kedua Gu Immortal peringkat 9 ini tidak hidup selama dia. Bakat jalur penyempurnaannya bahkan membuat Tifing Heaven dan Giant Sun, 2 yang mulia, menghela nafas kagum berkali-kali, dan mengakuinya. Mereka berdua telah meminta leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu untuk mereka. Dalam statistik yang dibuat oleh generasi selanjutnya, leluhur rambut panjang telah menyempurnakan setidaknya 38 Gu abadi dalam hidupnya. Ini hanya ringkasan konklusif, itu tidak menjelaskan banyak legenda dan rumornya. Namun, orang seperti itu juga tidak bisa melawan aliran sungai waktu dan akhirnya meninggal karena usia tua. Menurut rumor, dia menjadi roh tanah setelah kematian dan masih memurnikan Gu tanpa henti di tanah yang diberkati Langya. Tanah yang diberkati Langya adalah kediaman leluhur rambut panjang, sehingga berisi resep cacing Gu dalam jumlah besar, termasuk resep untuk Gu abadi. Huahai 3 makhluk abadi mungkin tidak menyukai Guiwang dan Loner Hongyu, tetapi daya tarik resep Immortal Gu sudah cukup untuk membiarkan mereka mengesampingkan identitas jalan lurus mereka dan berkolaborasi dengan 2 jalan iblis Gu Immortals ini. Waktu perlahan berlalu. Retak. Tiba-tiba suara lembut bergema, ruang di atas danau bulan sabit retak dan mengungkapkan kilatan petir yang bersinar. Bencana duniawi telah dimulai. Guiwang berteriak dengan penuh semangat. Untuk sementara, di atas pusat danau bulan sabit, petir bergemuruh tanpa henti. Ini tidak diragukan lagi adalah turunnya malapetaka duniawi, setelah menciptakan lubang di tanah yang diberkati. Tatapan Loner Hongyu bersinar saat dia menatap pemandangan ini tanpa berkedip. Huahai, 3 makhluk abadi saling melirik dan melihat kegembiraan di mata satu sama lain, napas mereka juga menjadi lebih cepat. Gu abadi sulit ditemukan. Tidak satu pun dari 5 Gu abadi ini memiliki satu pun Gu abadi. Tentu saja, mereka memiliki Gu peringkat 5, dan dalam jumlah besar, dengan semuanya adalah Gu berkualitas tinggi. Tapi tidak peduli berapa banyak Gu fana yang mereka miliki, itu tidak bisa menandingi satu pun Gu abadi. Kehausan Gu Immortals akan Immortal Gu jauh lebih besar daripada orang bejat yang melihat keindahan mutlak. Gemuruh. Guntur bergemuruh di udara di atas danau dengan petir yang menghantam terus-menerus, menyerupai badai petir yang mengalir dari atas. Lubang kedua, lubang ketiga, bencana duniawi menciptakan lubang demi lubang.
Ini adalah bencana duniawi, guntur dan hujan kilat tak berujung, kekuatan yang begitu menakutkan. Penyendiri Hong Yu mengungkapkan keterkejutan dengan pemandangan ini. Jika ini terjadi di tanah yang diberkati wahai kami, bahkan jika kami bertiga bersaudara bergabung, kami mungkin tidak dapat menahannya. Tanah yang diberkati Langya memang layak menjadi kediaman leluhur rambut panjang, bisakah kita benar-benar merebut resep gua abadi kali ini? Wahai tiga makhluk abadi saling memandang, wajah mereka pucat. Sebelumnya, Gui Wang telah memberi mereka banyak manfaat dan dengan demikian wahai tiga makhluk abadi datang bergegas. Sekarang, ketiganya merasa tugas ini tidak akan mudah dan memaksa jalan ke tanah yang diberkati Langya tidak akan menjadi masalah yang sederhana. Gu Immortals adalah elit umat manusia dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui norma. Baik itu tiga abadi Huahai atau Loner Hong Yu, mereka semua berhati-hati dan waspada. Gui Wang mengamati ekspresi semua orang dan tertawa kasar, dunia kotoran anjing ini selalu berusaha menjaga keseimbangan. Tanah yang diberkati memiliki keberuntungan, sehingga dunia mengirimkan bencana dan kesengsaraan, melakukan semua yang bisa untuk melemahkan kekayaan ini. Semakin baik tanah yang diberkati dikelola, semakin kuat bencana dan kesengsaraan yang akan mereka hadapi. Lihatlah kekuatan, guntur dan hujan kilat tak berujung, ini, bukankah itu sebanding dengan tanah berkah yang memiliki tanah terlarang? Semuanya, pikirkan saja, berapa banyak resep yang disimpan di tanah yang diberkati Langya ini. Pasti ada banyak resep gua abadi, jika tidak, mengapa surga buruk ini mengirimkan bencana duniawi yang begitu kuat? Kata-kata ini menggerakkan hati para abadi. Keinginan dan semangat muncul di tatapan orang-orang ini ketika mereka memikirkan Gu abadi. Gui Wang benar, aku juga telah memasuki beberapa negeri yang diberkati sebelumnya, dan tanah berkah tanpa pemilik yang berada di ambang kehancuran memiliki bencana duniawi yang lemah seperti gerimis. Tapi tanah yang diberkati sangat penting, yang tidak diinginkan Gu Immortal untuk berkembang dengan baik. Penyendiri Hong Yu tertawa pahit, semakin berkembang tanah yang diberkati, semakin kuat bencana dan kesengsaraan, tidak mudah menjadi Gu abadi. Kekekekek kultivasi berarti melawan surga, surga jelek ini ingin melemahkan kita dan menekan kita, jadi kita harus melawannya dan maju. Gui Wang menambahkan, kalian berdua agak ekstrim, kultivasi sebenarnya mengikuti amanat surga. Kami menggunakan cacing Gu untuk mempelajari Dao Agung dan hukum dunia. Kami mengelola tanah yang diberkati untuk membawa berkat dan memelihara keberuntungan sebagai pengganti langit dan bumi, agar semua makhluk hidup makmur. King Su yang abadi membalas dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Penyendiri Hong Yu tidak menjawab, dia tidak ingin berdebat tentang topik ini, mengingat situasinya. Ini adalah perbedaan cita-cita antara jalan iblis dan jalan yang benar. Sejak dahulu kala, perbedaan perspektif telah diperdebatkan tanpa kesimpulan mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Gui Wang tertawa dan menunjuk ke lubang di bawah, bencana duniawi menjadi lebih berbahaya. Untuk mencegah roh tanah memotong lubang-lubang ini, kita harus menyerang sekarang. Baiklah, penyendiri Hong Yu menyatakan dukungannya. Tolong bergerak dulu, Gui Wang. Ketiga peri abadi mencapai konsensus. Gui Wang mencibir dan mengeluarkan manik-manik esensi abadi anggur hijau, dia kemudian mengaktifkan cacing Gu yang terbang menuju lubang sambil memegang manik-manik esensi abadi. Cacing Gu ini memasuki tanah yang diberkati, tetapi ditekan atau dihancurkan oleh bencana duniawi, karena Gui Wang langsung kehilangan hubungannya dengannya. Namun, esensi abadi anggur hijau Gui Wang juga memasuki tanah berkah Langya dan segera meledak, menyebabkan esensi abadi di tanah berkah Langya dihabiskan. Bagi Gu Immortals, setiap manik-manik esensi abadi sangat berharga. Biasanya, Gu Immortals akan selalu mencoba untuk mengumpulkannya dan tidak akan menggunakannya dengan enteng kecuali benar-benar diperlukan. Melihat Gui Wang bertindak sebagai contoh, 4 lainnya berturut-turut mengirimkan manik-manik esensi abadi. Gui Wang mengirim manik-manik esensi abadi keduanya, dan yang lainnya juga mengirim manik-manik esensi abadi kedua mereka. Setelah Gu Immortals mati, mereka akan terbentuk menjadi roh tanah, tetapi tidak akan lagi menghasilkan esensi abadi. Esensi abadi yang tersisa untuk roh tanah, akan berkurang semakin banyak. Digunakan, sementara Gui Wang dan kelompoknya adalah 4 orang dan menempati keunggulan dalam jumlah. Tetapi bahkan setelah 100 putaran,
tanah yang diberkati Langya ini masih memiliki esensi abadi untuk digunakan. Selain Guiwang, makhluk abadi lainnya menunjukkan tanda-tanda ragu-ragu. Leluhur rambut panjang itu adalah Gu abadi peringkat 8, meskipun dia meninggal, esensi abadi yang dia tinggalkan adalah esensi abadi laci putih. 100 manik-manik esensi abadi anggur hijau tidak dapat dibandingkan dengan satu esensi abadi lici putih. Ketika giliran Peri Fenmeng, dia memegang manik-manik esensi abadi anggur hijau tetapi tidak segera bergerak. Mata Guiwang berkedip dengan cahaya gelap dan mencibir, "Apa yang kamu takutkan?" Leluhur rambut panjang adalah orang dari zaman yang mulia iblis surga pencuri, dan melakukan segalanya untuk memperpanjang hidupnya sampai dia berjuang di pintu kematian selama zaman yang mulia abadi matahari raksasa, dan akhirnya meninggal karena usia tua. Meskipun dia meninggalkan esensi abadi lici putih, tetapi tanah yang diberkati telah bertahan melalui era Spectral Soul Demon Venerable dan Paradise Earth Immortal Venerable. Bekas surga Gua Langya telah jatuh dan menjadi tanah yang diberkati. Sekarang, berapa banyak esensi abadi lici putih yang tersisa? Mungkin hanya beberapa pasta esensi abadi yang diencerkan. Penyendiri Hongyu terkekeh, Guiwang masuk akal. Kalian juga melihat bencana duniawi sebelumnya. Tanah yang diberkati Langya menyimpan begitu banyak resep, bahkan termasuk banyak resep Gu abadi. Keberuntungan ini terlalu besar dan dengan demikian bencana duniawi begitu kuat. Bahkan jika memiliki lebih banyak esensi abadi lici putih yang tersisa, mereka juga akan cepat habis. Di dunia ini, yang berani dihargai dan pengecut kelaparan. Masukkan lebih banyak esensi abadi, setelah berinvestasi begitu banyak, apakah kita menyerah pada saat ini? Kami mungkin tidak terlalu jauh dari keberhasilan. Guiwang membujuk. Ketiga dewa wanita itu saling melirik. Peri Kingsu berbicara, "Kamu benar, tetapi esensi abadi kita diselamatkan oleh kami sedikit demi sedikit, dan tidak muncul entah dari mana. Mari kita lakukan ini, kita akan melemparkan 50 manik-manik lagi dan melihat apa yang terjadi." Seperti ini, setelah mengirim manik-manik esensi abadi selama 50 putaran lagi, tanah yang diberkati Langya mulai menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengikuti. Guiwang tertawa terbahak-bahak saat dia terkekeh. Ketiga dewa wanita itu dulu merasa bahwa tawa Guiwang kasar dan menusuk telinga, tetapi sekarang mereka merasakan kebahagiaan mendengarnya. Mereka hampir bisa melihat resep Immortal Gu memberi isyarat kepada mereka. 30 putaran lagi kemudian, esensi abadi keempat abadi memasuki tanah yang diberkati dan mengembang, saling mempengaruhi satu sama lain dan menciptakan ledakan berantai, tetapi tanah yang diberkati tidak memiliki aktivitas. Ini berarti esensi abadi tanah yang diberkati telah habis. Semuanya, aku akan pindah dulu. Guiwang tiba-tiba tertawa, dan mengepakkan sayap kelelawar biru hitamnya ke arah lubang, dan merupakan orang pertama yang memasuki tanah yang diberkati Langya. Tidak baik, penyendiri Hongyu berteriak, dan takut dia akan tertinggal, dia berbelok ke lampu merah dan menembak ke depan. Master Gu Jalan Iblis ini memang berbahaya dan licik. Huahai, tiga makhluk abadi, menggerakkan hidung mereka karena marah dan dengan cepat mengikuti di belakang. Ketiga makhluk abadi memasuki tanah yang diberkati dan merasa Gu peringkat 5 mereka dapat diaktifkan dengan santai. Esensi abadi tanah yang diberkati Langya pasti telah dikosongkan. Peri Huangsa berkata dengan penuh semangat. Ketiga makhluk abadi menyerbu melewati guntur dan hujan petir yang tak ada habisnya dan tiba di kedalaman tanah yang diberkati. Namun, yang mereka lihat adalah pemandangan awan putih yang menutupi seluruh area. Di lautan awan, ada 12 bangunan, masing-masing didekorasi megah dan megah, memiliki keindahan sejarah 1000 tahun. Di sekitar gedung, bangau abadi terbang, manusia bulu melayang di udara, awan warna-warni bergerak dan aroma cendana merasuki udara. Ini adalah tanah awan, seseorang bisa menginjaknya seperti tanah sungguhan dan tanahnya sangat subur, jauh melampaui tanah dunia fana. Peri Kingsu melangkah dengan kakinya yang indah dan berbicara dengan penuh semangat. Pemandangan yang layak untuk leluhur tua abadi. Peri Fenmeng berseru kagum. Legenda mengatakan bahwa di dalam 12 bangunan awan, ada banyak resep yang disimpan. Berpikir saya bisa melihat mereka secara pribadi hari ini. Peri Huangsa merasa sangat beruntung. Hahaha, semuanya milikku. Jauh, suar menusuk telinga Guiwang menyebar ke mereka, dia terbang ke sebuah gedung di lautan awan. Adapun Loner Hongyu,
Dia sudah mendekati gedung awan terdekat. Huahai tiga makhluk abadi mengerutkan kening dan setelah saling memandang, mereka terbang secara terpisah menuju tiga bangunan awan. Bersambung.